Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Prasetyo Wibowo, mahasiswa Unsur Universitas Surya Kencana, Fakultas Hukum semester 4. Dan saya di sini akan mereview atau mengulangi tentang semester 3, yaitu hukum pidana lanjut. Nah, di sini saya akan kembali mengulang tentang bab 2, yaitu bab 2 adalah penyertaan atau naming. Nah, istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana. Menurut perbuat delik, turut serta. Nah, seperti itu. Pengaturan penyertaan secara umum, buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 62. Secara khusus, secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau khusus. Nah, untuk bentuk-bentuk penyertaan yaitu ada 5. Yang pertama melakukan, yang kedua yang menyuruh melakukan, yang ketiga turut serta melakukan, yang keempat yang membujuk, yang kelima yang membantu melakukan. Jadi ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak atas dasar itu ada 2 pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Nah, dalam kurung yaitu dalam pasal 55 KUHP. Dan yang kedua, pandangan yang sempit. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku. Nah, seperti itu. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi membuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain. Nah, sebagai perantara, tapi perantaranya itu hanya berperan sebagai alat. Yang pertama ada 2 pihak, yaitu pelaku langsung, dan yang kedua ada dalam unsur-unsurnya, yaitu yang pertama alat yang dipakai adalah manusia, yang kedua alat yang dipakai harus berbuat aktif, dan yang ketiga alat yang dipakai dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawabannya. Lalu penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku. Nah, sebagai alat atau pelaku, yang pertama tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, yaitu pasal 44. Yang 2 adanya keadaan yang memaksa, termasuk pada pasal 48. Yang ketiga ada perintah jabatan yang tidak sah, yaitu pasal 51 ayat 2. Adanya kekeliruan atau pemalsuan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan. Jadi orang itu tuh nggak ada maksud untuk melakukan perbuatan pidana itu atau kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Nah, KUHP tidak memberikan definisi, memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengajarkan terjadinya sesuatu. Nah, syarat-syarat untuk melakukannya nih,
Yang pertama ada dua, yaitu yang pertama adanya kerjasama secara sadar, dan yang kedua ada kerjasama secara fisik. Nah, kerjasama secara fisik itu di sini kerjasama merupakan suatu delik yang ditunjukkan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Ya, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.